Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan kita dengan pembelajaran manajemen SDM, yakni mulai dari perencanaan, rekrutmen, strategi, seleksi, pendidikan, serta pengembangannya. Baiklah, kita mulai dari perencanaan SDM. Bismillah. Perencanaan merupakan modal utama atau dasar dari setiap usaha atau bisnis yang akan kita lakukan. Karena sebuah perusahaan yang tidak memiliki perencanaan maka seringkali akan menimbulkan masalah yang mana ia tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan konsumennya, atau seringkali tidak tercapainya dari tujuan perusahaan tersebut, visi dan misinya. Maka jika kita menggunakan perencanaan dalam mencari SDM, sumber daya manusia, maka ada keuntungan bagi perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil. Namun sayangnya terkadang kalau kita ketahui perusahaan kecil dalam perencanaan SDM-nya seringkali terhambat oleh dana. Boleh kawan-kawan sekalian, dasar perencanaan yang perlu kita ketahui adalah yang pertama itu adalah kegiatan berpikir, pengambilan keputusan, sentiasa berpikir rasional, proses seleksi dan usaha mengaitkan antara fakta dan asumsi, program kerja terarah dan sistematis, bekerja semaksimal mungkin. Ini adalah dasar perencanaan. Perencanaan SDM mencakup dua hal yang kita ketahui. Yang pertama adalah employment planning serta program planning. Seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya sebuah perencanaan adalah modal utama kita untuk mengembangkan serta menjalankan usaha kita atau perusahaan kita untuk mencapai visi dan misi dari perusahaan yang kita bina saat ini, begitu. Lantas mengapa kita butuh perencanaan dalam SDM di sebuah perusahaan? Karena yang seperti yang kita tahu, yang pertama itu adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan, mana yang layak dan mana yang tidak layak. Maka di situ akan kita pilih mana yang akan dipertahankan di sebuah perusahaan atau diganti dengan karyawan yang lebih baik lagi. Yang kedua itu untuk menjamin tersedianya tenaga kerja, baik yang sekarang ataupun yang masa datang. Dan yang ketiga itu adalah untuk menghindari mismanagement. Seringkali antara pegawai itu tidak akur dengan pegawai yang lain, atau ada satu karyawan yang merangkap 2 atau 3 pekerjaan. Inilah yang perlu kita ketahui dari perencanaan SDM. Yang selanjutnya itu adalah untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Selanjutnya yang kelima, menghindari kelebihan dan kekurangan karyawan. Untuk antisipasi ya, seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Selanjutnya itu untuk yang ketujuh, menjadi pedoman dalam mutasi dan pensiun karyawan. Serta yang terakhir, menjadi dasar dalam menilai karyawan. Setelah kita
memiliki perencanaan dalam mengembangkan SDM atau mempertahankan SDM dalam perusahaan kita, maka selanjutnya kita perlu rekrutmen karyawan yang baru serta menyeleksinya. Nah, kita masuk pada pengertian rekrutmen. Secara umum, rekrutmen itu adalah sebuah proses untuk mencari, menemukan dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ya, ini secara umumnya. Tujuannya apa rekrutmen dilakukan? Nah, rekrutmen ini dilakukan karena adanya faktor kebutuhan akan penempatan personal sesuai dengan keahlian yang dimiliki. The right man of the right place, serta faktor kebutuhan organisasi dalam upaya mendukung kegiatan efisiensi dan efektivitas tujuan organisasi. Ya, tentunya bagaimana kita melakukan rekrutmen? Ya, tahap-tahapnya akan saya coba jelaskan di sini. Ya, proses rekrutmen dan seleksi yang perlu kita ketahui pertama adalah perlunya kita itu memasang iklan atau memasang spanduk atau menampilkan lowongan kerja baik di media ataupun di TV atau di media-media yang saat ini sangat mudah diakses oleh masyarakat umum. Ini yang pertama, proses dari rekrutmen. Yang kedua itu adalah pendekatan langsung ke sekolah-sekolah. Nah, bisa ke universitas, ke sekolah, ke yayasan, atau lain sebagainya. Maka dalam hal ini kita akan lebih sangat mudah untuk mencari karyawan yang memiliki ahli, yang memiliki bakat dalam bidangnya, sehingga kita sangat mudah untuk menyeleksi dan memilih mana yang layak dan tidak layak untuk dipekerjakan. Nah, setelah kita rekrutmen, mencari karyawan yang baru, maka perlu kita melakukan penyeleksian. Dalam hal ini biasanya dalam hal penyeleksian ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah seleksi surat-surat lamaran. Berapa jumlah pelamar yang menerima di perusahaan kita. Yang kedua itu wawancara awal. Biasanya perlu kita mengetahui lebih dalam bagaimana karakteristik dari karyawan yang melamar perusahaan kita, apakah layak atau tidak layak, maka akan tergambar saat kita melakukan wawancara padanya gitu. Yang ketiga, ujian psikotes, ujian tulis dan lain sebagainya yang berkaitan dalam perusahaan. Atau bisa juga mengadakan praktek kerja langsung bagi karyawan yang baru untuk melihat mana yang lebih profesional dan mana yang tidak begitu. Selanjutnya, setelah kita melakukan seleksi surat lamaran, wawancara awal, ujian dan sebagainya, maka tahapan yang terakhir adalah penilaiannya. Siapa yang layak dan tidak layak, maka perlu kita pilih dengan sangat bijak di sini. Keputusan ada pada manajer perusahaan begitu. Nah, selanjutnya adalah pemberitahuan siapa yang lulus, yang tidak lulus, serta wawancara akhir. Nah, di wawancara yang terakhir adalah komitmen antara karyawan yang baru dan perusahaan. Apakah dia siap mengambil risiko, siap mengambil keputusan selama bekerja di sebuah perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah penerimaan. Inilah keputusan terakhir
bagi siapa saja yang berhak diterima di sebuah perusahaan tersebut. Setelah sekian banyak dari proses seleksi yang kita lakukan tadi, maka akan terpilihlah beberapa orang yang layak, yang memiliki bakat yang sangat profesional pada dalam dirinya untuk mengembangkan serta memajukan perusahaan kita. Mengapa kita perlu melakukan seleksi dan rekrutmen? Ya, biasanya itu ada faktor yang menyebabkan kita harus melakukan itu gitu. Ya, salah satunya adalah biasanya itu berdirinya sebuah lembaga atau perusahaan maupun organisasi baru. Semakin banyak berdirinya organisasi atau perusahaan yang baru, maka akan semakin banyak persaingan. Maka dalam hal ini kita butuh karyawan yang memiliki ide cemerlang, ide kreatif untuk bisa mengembangkan perusahaan kita. Gitu. Yang selanjutnya adalah mengapa kita butuh seleksi dan rekrutmen? Ya, dengan adanya pekerja baru, maka kita akan mendapatkan ide yang baru pula. Begitu. Selanjutnya, ya mungkin ada karyawan yang sudah lanjut usia, yang butuh pensiun, maka tidak dipekerjakan lagi. Maka dalam hal ini kita butuh rekrutmen dan seleksi karyawan yang baru. Atau ada karyawan yang telah meninggal dunia, maka digantikan dengan karyawan yang ahli dalam bidangnya. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai rekrutmen serta seleksi, bagaimana prosesnya, bagaimana kita mencari karyawan yang baik dan profesional, dan apa tujuannya, maka langkah selanjutnya adalah kita mengembangkan serta memberi pendidikan yang baik untuk karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Karena sebuah perusahaan yang memenangkan persaingan harus memiliki aset yang berharga, yakni tenaga pekerja yang amanah dan profesional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Gitu. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti celaka. Maka kita selaku yang memiliki amanah sebagai manajer atau penanggung jawab dari sebuah organisasi perusahaan, maka kita butuh pengembangan karyawan-karyawan kita untuk menghadapi persaingan organisasi atau perusahaan yang saat ini sangat banyak. Ya, pendidikan dan pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada teori. Gitu ya. Jadi selama proses pendidikan dan pelatihan, kita hanya membutuhkan atau lebih banyak prakteknya daripada sekedar teorinya begitu. Karena dia hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat dalam hal ini. Ya. Apa saja yang perlu kita upgrade selama pendidikan serta pelatihan? Ya, ada beberapa hal di sini, yakni physical skill, intellectual skill, dan social skill, dan managerial skill, dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita upgrade dalam karyawan yang, dan biasanya sebuah perusahaan atau organisasi dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan itu biasanya mencari karyawan yang memiliki beberapa kriteria.
yang akan saya paparkan sebagai berikut. Yaitu dalam proses seleksinya, perusahaan mencari karyawan yang disiplin dan jujur. Ini yang paling utama. Yang kedua, karyawan yang sesuai dengan tugas dan keahlian yang diperlukan dari sebuah perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, karyawan yang memiliki potensi, memiliki ide yang cemerlang, ide yang kreatif. Yang keempat, karyawan yang terampil, tidak vakum dalam satu bidangnya saja begitu. Yang kelima, karyawan yang kreatif dan dinamis yang saya akan sebutkan tadi sebelumnya ya. Selanjutnya yang keenam, karyawan yang loyal. Yang ketujuh, mengurangi turnover karyawan. Yang kedelapan, karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi. Ya, biasanya di sebuah perusahaan yang besar itu memiliki sebuah budaya. Ya, contohnya saja budaya salam atau budaya hormat kepada bos, atau budaya sholat duha sebelum bekerja, atau budaya sebelum bekerja membaca doa bersama. Itu budaya. Yang selanjutnya, ke-9, karyawan yang dapat bekerja sama di dalam perusahaan. Nah, jadi karyawannya ini tidak berfokus kepada pekerjaan lain, tapi dia fokus satu tujuan sama perusahaan yang mempekerjakannya. Dan yang terakhir, karyawan yang mudah untuk dikembangkan untuk yang masa datang. Jadi, ini akan kita bahas selanjutnya mengenai pendidikan dan pengembangan baik karyawan yang lama ataupun karyawan yang baru. Kita akan bahas selanjutnya. Baiklah, kita masuk yang terakhir, yakni pengembangan. Melalui pengembangan atau melalui kegiatan pengembangan SDM karyawan yang ada, pengembangan SDM berusaha mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap pengangkatan karyawan baru. Jika karyawan dikembangkan secara tepat, lowongan formasi melalui kegiatan perencanaan SDM akan dapat diisi secara internal. Promosi dan transfer juga memperlihatkan kepada karyawan bahwa mereka mempunyai suatu kesempatan untuk berkarir, tidak sekedar kerja saja. Pengusaha dapat memperoleh keuntungan atau manfaat atas meningkatnya kontinuitas operasi dan juga makin besarnya komitmen para karyawan terhadap perusahaan. Pengembangan SDM juga merupakan cara yang efektif untuk menghadapi beberapa tantangan, termasuk keusangan atau ketertinggalan karyawan dari karyawan yang lainnya. Dengan dapat yang teratasi tantangan-tantangan tersebut, maka pengembangan SDM dapat menjaga atau memperankan tenaga kerja yang efektif. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.